Baik jamaah sekalian, termasuk ikhwati nisa yang di belakang, istiqomah ya Mbak ya, ngajak teman-temannya. Insyaallah musholanya semakin bagus. Insyaallah sukses panjenengan semuanya, antum semua untuk menggemakan sholawat di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah pahalanya sangat bermanfaat dan sangat berlipat. Allahumma amin. Mudah-mudahan antum orang-orang yang ahli, cocok, layak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ini kebetulan bulan yang sangat mulia. Ada yang tahu bulan apa sekarang? Bulan Mei kata tanya no bro. Bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu termasuk bulan mulia teman-teman ya. Kenapa dikatakan bulan mulia? Pertama karena Dzulqa'dah itu bagian dari Ashhurul Hurum, bagian dari bulan-bulan haram. Tegene surah At-Taubah ayat 36 itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan itu sudah ditentukan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, jadi 12 bulan yang sudah ditentukan Allah itu ya bulan-bulan Islam itu. Lalu pada masa Umar bin Khattab disebut dengan bulan Hijriyah. Diambil dari nuansa fenomenal hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena itu tonggak bersejarah kebangkitan Islam pertama kali dari pintu gerbang Hijriyah itu, sehingga dinamakan tahun Hijriyah. Dari tahun itu baru 1446 okay? 1446 sekarang ini. Tapi kalau di awal diciptakan Allah langit dan bumi, pada hakikatnya bulan Islam itu sudah mulai sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi mulai Nabi Adam dan sebagainya itu sudah ada bulan-bulan itu. Cuma oleh para ahli tafsir berdasarkan 4 bulan haram itu yang termaktub di Al-Quran di beberapa tafsir itu penamaan yang langsung sahih dari Rasulullah. Dan ingat, Rasulullah apa yang disampaikan adalah tidak bertentangan dengan kecuali dengan wahyu Allah, seperti itu. Ada yang hafal mas bulan Islam apa? Satu bulan apa? Pokok Januari. Satu bulan Muharram. Terus apa? Sofar. Terus apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Ramadan. Terus apa? Syawal, apalagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di antara 12 itu 4 bulan haram, satu Dzulqa'dah sekarang ini. Malam ini insyaallah malam yang sudah ke-27 kalau tidak salah. Ya, malam Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Lalu yang kedua bulan Dzulhijjah. Nomor 3 bulan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini. Nah, ketika masuk bulan Rajab ini, bulan-bulan Muharram ini, bukan hanya Rajab saja, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini, kula jenengan diharapkan membaca doa, ya. Doa itu untuk mendapatkan kebaikan di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Ya, itu jangan sekalian rahimakumullah. Nah, maka bulan Dzulqa'dah adalah bagian bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram yang dimuliakan Allah? Karena Dzulqa'dah ini bulan satu-satunya Rasulullah menggunakannya untuk beribadah umrah sebanyak 4 kali. Satu, ketika beliau umrah saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, saya pernah ke Hudaybiyah itu, di sana ada masjid namanya Masjid Hudaybiyah, perbatasan beberapa meter kemudian masuk kota suci Makkah. Jadi wilayahnya itu ada namanya wilayah Hudaybiyah.
Masuk ke sana lagi berapa ratus meter lagi sudah masuk wilayah Taif. Itu jamaah sekalian. Dan nuwun sewu ketika di Hudaybiyah inilah Rasulullah lalu kemudian menunaikan umrah. Nah, umrah yang kedua ketika tahun depan ketemu dengan Dzulqa'dah, beliau tawaf lagi. Dan berikutnya beliau tawaf lagi pada saat perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, dimenangkan oleh umat Islam, dan disitulah kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Dan Rasulullah setelah membagikan harta rampasan perang itu melakukan umrah berarti di bulan Dzulqa'dah. Yang keempat yaitu umrahnya Rasulullah di bulan yang bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Okay. Saya doakan mudah-mudahan antum bisa berziarah ke Makkah Madinah. Pokoknya jenengan yang biasa sholawatan di Muhajirin. Muhajirin itu nama dari para sahabat yang hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Mudah-mudahan antum disempatkan Allah, dipanggil Allah, karena umrah haji itu bukan kekayaan semata, bukan kesempatan semata, tapi itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum disempatkan Allah, dipanggil Allah ke tanah sucinya Makkah dan Madinah. Terus ngeten, jenengan nek kepengin dipanggil Allah dan kota Makkah Madinah siji, sering-seringlah membaca sholawat. Sambil begini, ya Allah, usahakan panggil saya untuk tidak hanya bersalawat di sini. Saya kepengin bersalawat bersalam di depan makom Rasulullah. Okay? Makanya sampai ada sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Ada yang hafal Bu, Mas? Sholawat Ibrahimiyah apa? Kamilah tawasal, itu sholawat nariyah itu. Apalagi? Ada yang bisa? Yang bisa sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli, terus ala sayyidina Muhammadin sahibil. Itu sholawat busro bro. Tibil kulub itu sholawat syifa. Tak ajarin ya, sudah bisa apa belum? Saya nggak percaya tuh jamaah Muhajirin harus hafal ini. Tirukan ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang kompak, bismillahirrahmanirrahim. Bacanya yang ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca sholawat tuh pahalanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholawat Ibrahimiyah itu bisa memanggil kita ke atas. Soalnya aku gak percaya nih sama gak hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala. Oh, apal ngono bujuki. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Lek antum mau baca itu 10 kali di pagi hari, 10 hari di sore hari, bisa panjenengan baca setelah subuh, bisa setelah matahari terbit, atau bisa kalau sore itu sebelum maghrib atau sesudah maghrib. 10 kali 10 kali. Insya Allah panjenengan dikabulkan untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah. Ya, bisa antum amalkan mulai sekarang. Jadi kalau sore itu baca sholawat Ibrahimiyah. Ya, itu di samping juga sholawat Jibril yang sering antum baca sholawat Muhammad berkali-kali itu ya. Jadi bisa jadi Allah akan timbul rasa welas asih kasih sayang kepada antum. Sakno rek wong iki anu yani nabur terbang tok ae. Mas siapa itu? Mas Rosi. Sampai direwangi kopiain diukur abang koyo ngono karena sering nabur terbang. Ya Mas Rosi ya. Itu sing diukur asale ku ijo dadi abang. Gara-gara sering nabur terbang. Kemudian Mas siapa ini yang tengah tadi lupa aku. Ain ya. Oh iya Ain. Ain itu artinya laki-laki yang gemuk. Yang penting sehat ya Mas ya. Mas Ain kelas berapa Mas Ain? Hah? Kelas 3 SD ya Allah, alhamdulillah.
Jadi Allah begini, wah lihat Mas Ain ini kasihan loh, direwangi nabur banaya ana dan ya ini wis nek ngono tak celuke iso budal zarah Mekah Madinah tenggene maqami Rasulullah. Allahumma sapa ngerti jenengan nanti ada tiba-tiba ada yang mengumrohkan antum ya, amin Allahumma amin. Ini jamaah sekalian ya. Yang kedua, lek kepengin jenengan terinspirasi untuk bisa ke tanah suci, usahakan ya, usahakan di sekitar tempat sholat antum ya, atau bahkan di dinding itu ada gambar Masjidil Haram atau bahkan Ka'bah. Ya ojo gambar Luna Maya. Delok Allah Akbar sambil bayangkan, ya Allah, suatu saat sempatkan saya untuk benar-benar menyaksikan aslinya Ka'bah. Jadi Allah akhirnya begini, melasere arah iki ndelok gambare tok rek gitu. Ya pancingan betul, kok pengalaman sama Mas. Ya mancing ya. Ya sama dengan ketika saya misalnya sama waktu itu kan ada artis namanya kalau nggak salah itu Ayu Ting Ting ya. Kalau nggak salah Ayu Ting Ting. Dia itu ngefan sama saya. Gambare tok didelok-delok. Muga-muga rek kapan-kapan ketemu Khazin asli nih. Temenan tiba dalam mimpi. Misalnya ya. Betapa luar biasanya. Jadi itu. Yang berikutnya adalah bulan Dzulqa'dah itu bulan di mana Allah sebutkan secara khusus 30 malam. Berarti 1 bulan penuh di dalam surah Al-A'raf 142 itu. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Ketika Nabi Musa dipanggil Allah untuk datang kepadanya mendapatkan perintah menerima kitab Tauratnya ya. Itu selama 30 hari. 30 hari berarti berapa? Satu bulan. Itu bulan Dzulqa'dah, teman-teman. Wa atmamna apa? Bi asrin fatamma miqatu rabbi. Jadi disempurnakan dengan 10 hari lagi, 10 malam lagi. Nah, setelah Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah. Sehingga setelah Dzulqa'dah ini masuk 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah inilah yang termasuk juga luar biasa fadilahnya. Makanya dipakai bersumpah oleh Allah, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Ya, walayalin ashr, malam-malam 10. Itu 10 Dzulhijjah itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah itu mengatakan, ma min amalin ya, ma min ayyamin al-amalus shalihu fihi ya, itu ahabbu ilallah wa afdalu ya min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun yang paling dicintai Allah, paling mulia, paling dimuliakan Allah seseorang beramal sholih sholihah, beramal ibadah kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah kehebatan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk melebihi pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, na'am, walal jihadu fisabilillah. Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini bahkan melebihi orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Antum sholawatan, antum niatkan untuk memurnikan, memuliakan, mensyiarkan 10 hari Dzulhijjah, itu pahalanya melebihi jihad di jalan Allah. Kecuali kata Rasulullah yang memang ada orang yang berangkat untuk berperang itu dengan membawa jiwa, raga dan hartanya, pulang tanpa membawa apa-apa. Artinya apa? Wafat, meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena itu pahalanya di atas segala-galanya. Itu teman-teman. Sehingga jangan lewatkan. Dalam hadis yang lain Ibnu Umar mengatakan, fa'aksiru fihinna bitahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir. Jadi perbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata
illa billahil azim. Orang tuh kalau ahli zikir begitu maca sak kalimat langsung nyaut. Itu tandanya ampere coro listrik dicopno langsung nyaut. Itu tanda orang-orang soleh. Alhamdulillah. Antum semuanya ini masya Allah. Tidak usah khawatir. Walaupun sampean kaosnya sablonan serata bulak-bulak tidak apa-apa. Tapi wajahnya cerah ceria setiap saat bagaikan reksona. Alhamdulillah. Mas Ain di sini sampai nempel no stiker merah putih. Wah luar biasa. Saya sebelah kanan kini bonek mania. Antok. Tidak apa-apa, geng sholawat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya tak doakan antum yang ahli sholawat, insya Allah mencontoh Mas Hamim akan ketemu jodohnya yang terbaik. Amin. Calonnya ada di sini Mas Hamim. Ada mana? Yang mana? Yang mana? Oh di bawah lemari itu. Ya kasih. Oh dinglu. Oh. Iya itu lagi dinglu itu karena lagi zikir itu. Iya. Orang yang terbaik itu ketika sudah ketemu jodohnya banyak berzikir, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Itu bagus itu. Sampai nanti jenjang pernikahan setelah nikah jangan biri, barapi mari ojo. Ya, jangan salawat ya Mbak ya. Disemangati Mas Hamim ya Mbak ya. Nah, jangan semangat waktu masak macak manak tok ya. Semangati, ayo Mas gitu. Ojo malah sebaliknya, Mas Hamim mau datang ke Al-Muhajirin. Mas mau kemana? Ke Al-Muhajirin. Malah nyanyi, jangan tinggalkan aku. Akhirnya Mas Hamim balik kanan gerak ke situ. Jangan. Ya, Masya Allah. Saya senang lihat Mas Hamim itu senyumnya senyum Pepsodent. Guyune nyeblokno memean. Ya, alhamdulillah. Ini dicontoh ini. Ya, dicontoh untuk kebaikan-kebaikan antum untuk terutama membesarkan Al-Muhajirin ini. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Kemuliaan 10 hari Dzulhijjah juga yang berikutnya adalah perbanyak puasa dan sholat-sholat sunnah. Puasa sunnah ya Senin Kemis. Jadi kalau antum nanti pas hari Senin sedang bertamu ke rumahnya Mas Anto ya, jangan disuguh, bilang aja, mohon maaf Mas, saya lagi nyenen. Gitu aja. Begitu hari Kemis, mohon maaf Mas Anto, saya lagi kok ngemis. Saya iya. Itu jadi puasa Senin Kemis yang tidak biasa kita lakukan, kita biasakan mulai Dzulqa'dah ini. Tapi kalau toh tidak, minimal kita puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah tanggal berapa Mas? 8. Nggih, 8 Dzulhijjah. Nggih, 8 Dzulhijjah. Kalau Arafah tanggal berapa? 9. Ya, 8 Dzulhijjah panjenengan puasa Tarwiyah. Nawaitu sama gotin an yaumit tarwiyati sunnatal lillahi ta'ala. Itu. Kalau tarwiyah itu Arafah. Nawaitu sama gotin min yaumi arafata sunnatal lillahi ta'ala. Niat puasa Arafah, kata Rasulullah, shaumu yaumi arafata yukaffiru sanatain. Wong sing gelem poso Arafah niku sedina tok diganjar di sepuro dosane 2 tahun. Madhiyatan wa mustaqbalatan. Dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Hebat loh ya. Kalau nggak kuat 2 hari, 1 hari puasa Arafah saja ngalap barokahe. Tanggal 9 Dzulhijjah para jemaah haji wukuf di Padang Arafah. Kita sedang berpuasa Arafah, doanya sangat mustajabah ya. Itu misalnya Mas siapa tadi Mas Ismail. Wah, Mas Ismail puasa hari Arafah, umurnya kan sepodo karo Mas Hamim. Ya Allah, kula wayahe rabi ya Allah. Puasa Arafah. Sudah punya? Oh ya enggak apa-apa nambah. Nambah bahagianya. Nambah barokahnya nggih. Istrinya ada? Ada mana? Yang mana? Oh di rumah. Iya di rumah gak ditanyakan, Bro. Yang di sini maksudnya ya. Iya, lain kali streaming ya, lain kali diajak ya Mas ya. Saya senang kalau ada. Jadi gini, ini juga inspirasi buat kita. Nek golek bojo kok aja wong ado-ado. Sing padha gelem sholawate,
podo ahli Qur'ane gitu. Makanya faza itu sebetulnya kan saya belum boleh itu untuk PDKT cewek atau enggak. Tapi nek hafidhah silahkan. Nek iso ora sadar aduh engke lho akeh lho pojokan ke lho. Kerudunge coklat kaya bojone Raffi Ahmad gitu. Sing ireng iki calone ya ganteng ya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau memang sudah waktunya dengan cara yang terbaik, Allahumma amin gitu ya. Itu. Terus Mas ini juga sudah Mas? Belum. Oh, makanya kok keceng ya. Ini bedanya orang yang belum sama yang sudah itu. Yang sudah itu kerumat. Kayak Mas Hamid dulunya kan keceng, baru mau dapat aja sudah kelihatan subur makmur gemari pahlot jinawi. Karena lihat sampingnya itu Masya Allah lagi sedih gitu melihat dirimu, hilang semua duka lara. Engkau dengan diriku bagaikan ambulan dengan iyu-iyu. Kalau Mas ini siapa? Lupa saya. Mas Aryo belum nikah juga. Oke, tok banget tok. Iya, kayak kurang gizi. Mas Aryo, I'm sorry Mas Aryo ya. Ya Allah, Mas Aryo rek. Ini juga Masya Allah. Ini tak delok wajahnya itu kayak wong Arab sebetulnya ini. Ya, kayak Said Ampel itu loh. Gitu. Ya. Kalau tinggalnya di mana Mas Aryo? Parsel itu mana? Oh, Pagesangan tuh. Jauh berarti ya? Apa tidur di sini? Aduh, belum mungkin. Loh, nggak apa-apa mondok di sini. Saya kalau lihat muhajirin ini terus terang saja, ini yang pernah saya sampaikan ke Abah Soleh almarhum itu ya. Mudah-mudahan insya Allah beliau di surga di sana. Itu saya melihat al-muhajirin ini teringat ketika saya di pondok pertama kali. Nuansanya tuh seperti ini. Model lawangi ngoten niku. Ya, model kamare itu tak pikir dulu itu di sana tuh ada kamar gitu loh. Jadi lawangi modelnya ngene iki kon tapi kono kamar ora tembok ngene iki gak. Lah njlempit ngono lah niki. Kono kamar lawangi modelnya ngene iki. Dan kemarin kan agak-agak apa kuno-kuno gitu ya. Sekarang lebih modern ini, kombinasi. Ibarat motor Vilano apa sih? Nah, atau apa tadi? Stylo atau Scoopy minimal ya. Nah, kok jadi promosi sepeda motor? Ya, jadi ini supaya kita istiqomah. Cari yang mendukung kita istiqomah di jalan Allah. Itu teman-teman semuanya. Termasuk amaliyah Dzulhijjah adalah bagi yang jamaah haji umrah, ya, melaksanakan haji umrah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya haji umrah ya. Kita doakan yang haji dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Sukses semuanya, pulang ke kampung halamannya dengan membawa predikat mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, bagi antum yang di Indonesia menunaikan ibadah kurban ya, minimal kambing, domba ya, sapi, kerbau, unta 7 orang. Nek gak iso ya wis kurban perasaan ae. Ojo malah gak iso kurban kambing, kurban PT. Iku Joko Sembung naik ojek, gak nyambung, Jek. Atau aku kepengin pas Mas Amin gua ya, Dik, apa yang? Nek nyela apa? Ojo yang beb. Mari nyeluk beb, sing wedok nyeluk bub. Iya. Ayo yang apa beb gitu kan. Kita kan waktunya kurban, iya, nggak punya kambing, terus gimana? Yuk ke bebek sinjai, lu yuk. Itu nggak masuk bro, ya. Itu teman-teman ya. Artinya, monggo kita makmurkan bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mangke di dalam malam Idul Adha, usahakan perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya, usahakan membaca menggemakan takbir. Itu kemudian nanti ada takbir mutlak, ada takbir muayyad. Di dalam Idul Adha hari tasyrik itu ada takbir muallak, ada takbir muayyad. Ada yang tahu Mas? Mutlak dan muayyad. Takbir mutlak itu takbir malam Idul Adha, malam Idul Fitri, semalam suntuk sampai menjelang sholat Id.
Itu namanya takbir mutlak. Lalu setelah itu ada namanya takbir muayyad. Muayyad itu apa? Dibaca ketika waktu-waktu sholat. Pada salam, sholat berjamaah dianjurkan bertakbir secara muayyad. Karena takbir muayyad maka tidak boleh dibaca sembarangan. Misalnya pujian gitu ya. Ya pujian biasa aja, baca sholawat mendingan. Jangan takbiran. Ya, itu seperti itu. Kalau waktu menyembelih tidak apa-apa untuk mensiarkan saja, tapi itu pun nggak ada sunahnya. Sunahnya apa? Ketika habis sholat fardu berjamaah, antum baca takbir 2 atau 3 kali mengikuti imam dan sebagainya, ya itu aja. Karena di masyarakat kita kadang salah kaprah, ya pujian pakai takbir, terus nanti kemana-mana antum adik-adik mbak-mbak yang di pasar itu mentang-mentang hari tasyrik takbiran nang pasar, Allahu Akbar, Allah beli bumbu bu, Allahu Akbar, Allah lombok bu, Allah ada ini ketempelan jin sekondi. Ya, jadi ada aturannya, ada waktunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini sisa-sisa tenaga. Tadi sebetulnya saya nggak enak badan, terus diminta Mas Faza untuk bisa hadir di tengah-tengah antum. Alhamdulillah, betul kata Faza tadi. Paling kan sama gorono kalau awake sehat, bah. Ya wis alhamdulillah awakku sehat. Sebenarnya Faza siapa namanya? Kalau Mas Ahmad ya. Syafa. Wah, ini Syafa itu artinya orang yang menyembuhkan. Nah, orang yang menyembuhkan sebagai obat. Melihat wajahnya Mas Syafa sudah ringan raga saya. Ya, tinggal entah hati saya bagaimana sih. Ya, itu Mas dan Mbak semua. Kalau Mbak-mbaknya nggak perlu kenalan nggak apa-apa ya. Nanti Mas Hamim cemburu nanti ya. Ya, kalau sebelahnya calonnya Mas Hamim siapa? Oh gitu. Mana Mas Rosi, mana Mas Rosi? Oh di luar. Oh malu-malu kucing rupanya dia ya. Nggih, tidak apa-apa. Pesan saya hati-hati, nggih, karena yang namanya calon ya tentu belum sah. Oleh karena itu lebih cepat lebih baik. Kata Rasulullah ya, ada 4 yang harus disegerakan. Ini Mbak ya, Mbak siapa namanya Mbak? Siti Markona. Ojo ngawur. Ya, ada 4 yang harus disegerakan. 1, segerakan sholat ketika tiba waktunya. Yang kedua, segerakan nikah ketika sudah mendapatkan jodohnya. Jangan ditunda-tunda. Saya kan belum cukup. Engko nek wis rabi dicukupi sama Allah. Beneran ini. Saya seandainya dapat ganti. Wis gak situ, Mas. Gak bahaya malah bahagia. Ya, yang kedua. Yang ketiga, segerakan mengubur jenazah. Yang keempat, ya, segerakan membayar hutang kalau sudah punya untuk diberikan. Jangan ditunda-tunda. Tapi kita semuanya nggak punya hutang ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang kalau toh punya atau punya kreditan segera melunasi. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau syukur-syukur didoakan jangan duwe utang, dongakno muga-muga sing diutangi lali. Enak aja. Ya, saya kira itu teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan saya. Ya, karena tadi dari Ngawi bahkan berangkat mulai sebelum subuh. Karena subuhnya ngisi di daerah Rungkut, setelah itu langsung ke Ngawi, setelah itu sorenya langsung ngisi di Candi Lontar daerah Manuan, pulang tadi menjelang maghrib, dan rasanya badan tidak karu-karuan ya. Alhamdulillah ketemu antum yang semangat, ternyata badan saya semakin sehat. Amin, Allahumma amin. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan hajat-hajat kita, mengijabahi doa-doa kita, termasuk para pemirsa. Ini di live di YouTube apa di IG? Di YouTube ya. Nanti kita sambil bantu share-share ya,
mudah-mudahan semakin banyak yang subscribe YouTube-nya Al-Muhajirin ya. Amin ya Rabb. Kalau di YouTube-nya Faza Faiz sudah 4.000 lebih subscribernya. Ya, nanti sebentar lagi Al-Muhajirin insyaallah ya. Nanti kita sebarkan ke jamaah-jamaah saya, grup-grup saya agar Al-Muhajirin semakin barokah untuk semua. Walaupun di sini hanya berapa juta orang, kan? Nanti di sana banyak yang bermanfaat ya. Ini prakarsanya Mas Anto ini direwangi nunggu laptopnya sampai gak kedip blas ket mau. Gak ketok rokoknya tapi ambune tekan kene. Bagus itu, tidak apa-apa karena memang inspirasinya dari situ ya. Itu namanya juga ahlul hisab ya. Itu teman-teman semuanya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah wa laqad asartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح شفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل مودة وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعاف أجل مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء وصانا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة يسر لنا زيارة مقام رسول الله وصلاة الجماعة في مسجد الحرام وصلاة الجماعة في مسجد النبوي اللهم احينا بحياة طيبة وأمتنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.